Kami persilakan bapak-bapak yang masih di luar bisa bergabung. Kita akan membuka acara ini. Mohon izin untuk itu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang di Kampung 165 yang kami hormati Ketua Umum FKDKM, yang kami hormati Tuan Rumah dari Kampung 165, yang kami hormati Ketua Panitia, dan yang kami hormati juga rekan-rekan para Ketua DKM dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, keluarga besar Krakatau Steel dan grup. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang sangat sejuk dan cerah ini dapat hadir bersama-sama mengikuti acara silaturahim dan sinergi Forum Komunikasi DKM Krakatau Steel dan grup. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah yang akan calon disampaikan oleh Bapak Irawan, kemudian sambutan dari mohon maaf, pertama dari Ketua Panitia dulu, kemudian kedua adalah sambutan dari tuan rumah, kemudian sambutan dari Ketua Umum FKDKM, sekaligus menyampaikan sambutan juga dari Ketua Pembina DKM, Direktur SDM Krakatau Steel. Kemudian dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu acara diskusi. Ya. Nanti setelah acara diskusi ada tausiah. Acara tausiah selesai, baru kita isoma. Setelah isoma selesai, kita persiapkan diri untuk mengikuti acara outbound. Ya, nanti kita akan bertadabur bersama-sama menikmati alam yang ada di sekitar Kampung 165. Baik, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Bapak Rohim, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala hadza rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati
Bapak Ketua Umum IKM KSG, Bapak Syafiq Hadi. Alhamdulillah beliau sudah ada di sekitar kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ustadz Yayat selaku yang akan memberikan tausiah pada hari ini. Kemudian yang kami hormati seluruh DKM se-FK DKM KSG atau yang mewakili, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian wabil khusus yang kami hormati adalah tuan rumah kita, Bapak Irawan dan keluarga besarnya. Pertama-tama, tiada ungkapan kata yang indah yang patut diucapkan pada kesempatan pagi hari ini, kecuali puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat taufik serta inayahnya kita semua sampai saat ini, detik ini masih banyak diberikan nikmat dari mulai yang terbesar ya, iman, Islam, ihsan, dan juga kesehatan, sehingga kita semua bisa dapat hadir bersama-sama memenuhi undangan daripada panitia. Suatu masalah masih sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang istiqomah menjalankannya sampai akhir yaumil kiamah, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ada enggak nih? Dan ibu ya, ibu di dapur. Tidak berpanjang lebar, yang pertama adalah juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatu sebulan lalu, Pak. Alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan sampai dengan kita kembali ke Cilegon dengan kondisi sehat, selamat semuanya, tidak kekurangan saat apapun. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bermula dari keinginan ketua umum kita sudah 2 periode, Pak, yang SK-nya ada langsung dari direksi, dari SDR umum. Baru kali ini kita mengadakan pertemuan, Pak Syafiq ya, di luar ya Pak ya. Maksudnya adalah, poinnya adalah ingin sekali bertemu dengan seluruh DKM se-FKDM KSG seperti itu, Pak. Harapannya ini menjadi suatu kekuatan ke depan, Pak, untuk event keislaman, Pak, tentunya Pak ya, seperti itu, Pak. Kemudian totalnya pada hari ini kurang lebih 78-80 dengan panitia 100 lah, Pak, 100 orang. Kalau pesertanya semalam itu sampai 78, nah pagi hari ini ada tambahan seperti itu. Kemudian kegiatannya adalah ada 2 season, Pak. Yang pertama adalah di pagi sampai menjelang siang itu adalah di indoor ya, anggap aja ini indoor, Pak ya. Ada perkenalan atau salam sambut dari Bapak Irawan, tuan rumah. Kemudian ada tausiah dari Bapak Ustadz Yayat. Kemudian juga nanti yang kedua adalah ada outbound, Pak, siangnya, Pak ya. Mudah-mudahan outbound nanti tadabbur sampaikan Pak itu sampai dengan tuping nanti semuanya diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun seperti itu. Terakhir, terima kasih banyak atas support partisipasi dari seluruh DKM yang hadir, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ya. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak sambutan selamat datang dari tuan rumah Kampung 165. Beliau selaku pengelola di sini dan juga sebagai penanggung jawab lingkungan hidup. Kita sambut Bapak Irawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas kasih sayang Allah kita masih sehat, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan ya karunia Allah ini terus menyertai kita. Kalau tidak sehat, insya Allah tidak bisa ke sini, Pak.
Kalau tidak ada rezeki dari Allah juga insya Allah tidak ada jagung, tidak ada aqua, tidak ada apa. Bapak-bapak, ada ibu ya? Ya, ibu sekalian, sekali lagi alhamdulillah bisa berkunjung ke tempat ini. Ya, ini disebut juga ada yang mengatakan Kampung 165. Dari mana datangnya 165? Karena pengurus di sini semuanya adalah ikut mengurus juga kegiatan siapa tuh yang 165 tuh? Siapa? Ginanjar. Mereka semua alumni sehingga lama-lama jadi 165. Ada juga yang mengatakan Kampung Bedeng. Ini nama aslinya Kampung Bedeng, Curug Dahu, Desa Kaduberem. Tapi di sisi lain ada nama definitifnya itu adalah ini adalah Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi dikenal dengan Taman Kehati. Jadi punya 3 nama nih Pak. Bedeng 165, Taman Kehati. Nah, Taman Keanekaragaman Hayati itu sebetulnya adalah yang menjadi sasaran kami. Di aturan pemerintah bahwa setiap daerah kabupaten kota manapun diwajibkan membuat taman kehati. Taman kehati itu adalah taman buatan di luar kawasan hutan yang fungsinya edukasi dan konservasi. Konservasinya apa? Alhamdulillah di sini sudah ditanam kurang lebih ada 265 pohon. Kalau terpercaya mangga hitung aja lah gitu ya. Nah, ini dulu dirintis oleh kesepuhan kita Bapak Haji Mbal Mulia Sarip yang mohon maaf hari ini acaranya beliau kebetulan padat sehingga menugaskan kepada kami Pak Wawan, Pak Marianto, Pak Sulis untuk menerima kehadiran Bapak sekalian. Luasnya 10 hektar Pak. Dari mulai atas terus sini sampai di seberang. Dulu ini kering Pak. Kayunya diambil. Diambilnya buat kemana? Buat ke Cilegon, Pak. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah dan ini sudah kita inikan dalam bentuk yayasan. Ya, kebetulan Pak Kuswanto sebagai ketua, Pak Wawan dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, kembali kepada masalah fungsi konservasi tadi. Jadi pohon di sini tidak perlu banyak, Pak. Saya ingin tanya, Bapak tahu pernah waktu kecil asam karanji? Ada pohonnya pernah lihat? Oh, gimana kalau sampai punah? Itu adalah padahal potensi yang ada satu-satunya di Indonesia. Kemudian pohon menteng, pernah lihat? Ada Pak. Kemudian jamlang. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak boleh sampai punah, Pak. Jadi di sini ditanam cukup 3 atau 4 pohon saja. Dan ini mohon maaf namanya sudah ada belum ditempel semua tuh. Ya, sampai ke atas sana juga berbagai macam jenis tumbuhan. Itu fungsi dari sisi konservasinya. Nah, edukasinya apa? Ya, edukasinya adalah sebetulnya ini ada Pak Ustadz nih Pak Ustadz ya. Salah satu bentuk ketakwaan itu bukan hanya sholat zakat ibadah. Ya Pak Ustadz ya. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini bisa dibuktikan di sini. Ini semua dari Cilegon, Pak. Bapak tahu air yang Bapak minum dari mana? Dari kerenceng. Betul kan? Kerenceng dari mana, Pak? Dari Rawadanau. Rawadanau dari mana Pak? Ya ini Pak. Penyawaan orang Cilegon ada di sini. Kalau saya belokkan ke Pandeglang, Cilegon mau boga cai. Impor ke Singapura. Air ini alhamdulillah atas karunia Allah tidak pernah surut Pak. Kemarau pun mengalir terus dan air ini 60% yang mengisi Rawadanau. Rawadanau ke Cidanau diambil dan sekarang di Cidanau pun sudah repot. AS KTI sudah ngambil lagi di Cisiri yang air dari Cinangka. Nah, sekarang kalau saya tanya, punten Pak ya, nggak apa-apa ya sedikit.
Pak, itu kan ada air dari sungai. Di mana eta caina, Pak? Dari mana, Pak? Ayo dari mana, Pak? Airnya dari mana itu datangnya? Dari gunung. Bapak pernah lihat? Kata siapa dari gunung? Udah tutup aja dulu lah. Ya. Ini maaf, ini mumpung ada Pak Ustadz tadi. Bukan kata siapa. Surat Al-Mu'minun ayat 16 mengatakan, aku turunkan hujan, aku simpan di bebatuan dalam jumlah yang banyak, sesuai dengan ukurannya, dan aku alirkan untuk kehidupan umatku. Jadi bukan kata Pak Guru, Pak. Luar biasa di sini, Pak. Al-Quran mengatakan itu. Dan hebatnya lagi, aku turunkan hujan sesuai dengan ukurannya. Coba lamun hujan segede keran cai, Pak. Longsor meureun kabeh setiap hari. Nah, jadi edukasinya itu juga di sini kami mencoba juga sebagai sebuah media dakwah. Nah, sekarang kalau misalnya alhamdulillah longsor-longsor di sini sudah berkurang, Pak. Ini kita tidak hanya di sini udah padat. Kita tidak berhenti di sini, kita terus sampai ke sana, ke Kadu Jangkung. Ribuan pohon dari KS, dari KTI, dari Chandra Asri, dari mana-mana, kita terus naikkan ke atas untuk melestarikan Sungai Cikalumpang ini. Nah, jadi saya mengajak Bapak yang sama yang pensiun ya, Pak ya. Sebagian udah pensiun kan? Enak kan Pak pensiun teh? Ya. Tawadu katanya. Ustadz ya? Ini. Ya. Tawadu ya katanya Pak. Rendah diri, tidak sombong, ya. Tawadu, tara mawa duit. Nah. Saya juga ada pensiun Pak, ya. Saya sudah 3 tahun. Saya mengabdi di Pemkab Serang 31 tahun. 3 tahun yang lalu sudah pensiun. Pak Wawan, Pak Sulis belum ya, Pak Marianto, Pak Kuswanto. Itu lagi siapa? Samsul, ya, Samsul. Pak Samsul sibuk di PON nih, ya, tapi udah selesai kayaknya. Nah, jadi apa sekalian di sini, tapi tempat ini belum 100% sempurna. Jadi SK ke hatinya pun belum turun, baru rintisan saja. Nah, saya mengajak kepada Bapak sekalian yang ingin berpartisipasi di sini, mangga. Yang hobi mau budidaya lebah apa silahkan, ya, terbuka, ya. Mau nginep juga itu sudah ada, alhamdulillah, 2 kamar, ya. Dan di sini Pak, 99% adalah hibah bantuan. Itu jembatan Katineng, dari kata KTI 110 juta tuh Pak, KTI membangunkan. Dan ini XKS ini. Rumah kayu itu ini juga. Nah, itu yang rumah itu dari Wastek. Pokoknya semua alhamdulillah hampir di sini adalah sumbangan. Nah, tinggal bagaimana sekarang memelihara. Tamunya enggak berhenti-berhenti Pak, karena di sini gratis. Ya kalau kopi beli mah wajar lah. Beberes mah mangga ya. Jadi tidak ada menggunakan tarif. Ya, seininya aja gitu. Nah, yang belum maksimalnya itu adalah bagaimana peluang untuk menjelaskan tadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dalam kelompok ayat Qaudiyah itu yang menjelaskan alam dan lingkungan. Apalagi berharap kami itu, kita juga bisa nggak jiwa kita itu sebagaimana jiwanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu lebih banyak mengajak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yakin Allah itu ada. Bulan bergerak, matahari, rumput kering, ada hujan, hidup lagi, ternak. Ini jadi pikiran beliau. Dari situlah beliau itu meyakinkan, ya, bahwa Allah itu benar-benar adalah yang menguasai alam dan semesta ini. Nah, bukletnya juga belum jadi Pak. Jadi kami ingin berharap orang kesini tuh oke lah hiburan-hiburan ya. Tapi barangkali pulang dari sini ada. Ya, dan Pak Ustadz kalau tidak salah menanam pohon juga ada hadisnya ya. Luar biasa Pak.
Pertama, bermanfaat untuk orang lain. Kedua, bermanfaat untuk serangga, bermanfaat untuk burung, bermanfaat untuk tempat berteduh, bermanfaat, banyak sekali manfaat. Dan itu merupakan sedekah amal jariah yang terus akan bergulir. Nah, saya bukan waktunya untuk ceramah ya, hanya sekedar pengantar saja. Mudah-mudahan Bapak bisa lebih sering ke sini. Ya, silahkan kapan saja. Mau istirahat, di sini juga lebih adem, mau apa, mau buat tenda, apa lain sebagainya, terbuka. Syukur-syukur kalau nyanak bibit, ulah serah, ya, buat tilu, tapi ulah bibit penyakit, ya, silahkan. Di situ juga kita masih ada tuh, ada kolam, ada apa lain sebagainya, ya. Dan ini sambil bebenah, mudah-mudahan tahun depan sudah definitif menjadi Taman Keanekaragaman Hayati, walaupun dikenal dengan Kampung 165. Nah, itu saja Pak ya. Dan terakhir saya ingin sampaikan, kalau kita ini ada di mana? Kita ini ada di kaki gunung. Kaki gunung Pulau Sari, Gunung Akarsari, Gunung Asepan, Gunung Karang, Gunung Pulau Sari. 40% masuk Serang, 60 masuk Pandeglang. Nah, pegunungan ini penyawaan kita, Pak. Di air-air yang kita itu, tanpa air kita tidak ada kehidupan, pegunungan inilah yang menjadi sumber kehidupan kita. Walaupun sekarang sudah mulai banyak mengalami penurunan. Panjang kalau saya ceritakan itu, yang jelas Al-Quran sudah mengatakan, telah nyata kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia. Peringatannya sudah ada. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi yang sudah aku ciptakan dengan baik. Kalau tidak, engkau akan merasakan akibat dari perbuatannya. Saya pikir kalau pengurus DKM ini para ahli lah ya. Wah, pada hafal masalah-masalah itu. Tinggal mudah-mudahan saya berharap mengaji tidak hanya mengaji, tapi yang lebih penting ada mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah itu. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Irawan selaku tuan rumah yang sudah menjelaskan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita simak sambutan dari Ketua FKDKM sekaligus juga akan menyampaikan sambutan dari Ketua Pembina DKM yaitu Direktur SDM. Untuk itu kepada Bapak Syafiq Hadi disilakan. Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Irawan yang kami muliakan, tuan rumah dan kesepuhan, Ustadz Yayat Suhartono berkenan hadir. Kami mengontak beliau rasanya baru 2 hari yang lalu gitu ya. Sedianya Ustadz Mbai berkenan, tapi rupanya saya baru tahu juga kalau ternyata kalau Ustadz Mbai itu dulu salah satu ketua, mohon koreksi kalau keliru ya, saat persiapan bentukan Banten lah gitu ya. Dan salah satu wakilnya adalah Ustadz Yayat. Saya baru tahu juga. Kenal sudah lama, akrab sudah lama, sebagai Ustadz, sebagai tokoh, sebagai profesional, tapi lebih dekat siapa beliau, ternyata masih banyak yang belum tahu saya. Jadi kalau kita awal-awal menggagas Pak Firman ya, untuk ingin kumpul-kumpul DKM, ya total tuh ada 64 Ustadz Pak Irawan masjid yang secara formal ada dalam koordinasi FKDKM, baik itu kantor, pabrik, perumahan. Kantor itu berarti di Cilegon, Jakarta. Pabrik itu yang kawasan gitu ya, KS dan anak-anak perusahaan joint venture. Perumahan itu dari Arga Baja, perumahan KS, BBS, PCI, sampai Serang juga ya. Al-Hadid. Nanti saya push apa?
Hadid dan semua dan sebetulnya total 70. Masih belum lanjut silaturahmi termasuk Al-Hadra ya Pak Firman ya. Jadi kalau kita awal menggagas pertemuan ini dulu tausiahnya Ustadz Mbay di Royal Krakatau ya Pak. Dan sekarang yang hadir wakilnya. Nah, jadi kan lengkap, mudah-mudahan barokah buat pertemuan kita. Tujuan acara ini Bapak-bapak sekalian dan Ibu itu sepenuhnya refreshing Pak. Jadi silaturahmi, ingin kenal, bagi yang kenal lebih lanjut, berakrab-akraban. Masalah program biasanya kalau sudah akrab tuh lebih ngalir, lebih efektif. Sinergi atau pertemuan sinergi udah saling kenal tuh lebih efektif. Yang surprise, Punten Pak, saya juga baru tahu, baru pertama ke sini nih, Pak Sulis. Pak Sulis salah seorang pengurusnya, Pak Kuswanto ketuanya ya sekarang Pak ya, 165. Nggak nyangka sejauh ini, bagi kasepuhan Punten, ingin tahu yang paling senior siapa ya, hanya untuk tahu harga baja. Salam untuk Pak Azam Hari. Punten berapa Pak? Wow. Oh, Masya Allah. Tas nggak mau dibawain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terus dikaruniakan kesehatan, keberkahan. Tapi pulangnya sih berkenan panitia, punten ojek aja Pak ya. Jadi tujuan utama itu bahwa sekalian berkenan untuk saling lebih akrab. Sepintas sih saya alami juga dan mungkin bapak-bapak tadi sekilas saya simak juga ada yang ketemunya di sini gitu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah reunian gitu sesama pemakmur masjid. Terima kasih juga panitia dikomandani oleh Pak Ustadz Rohim yang merencanakan semua ini terselenggara. Salam hangat, salam hormat dari Ibu Sriani Puspakinasi, beliau Direktur SDM yang menjadi pembina ya. Jadi pembina FKDKM itu adalah Direktur SDM. Sebelumnya Pak Yayat, sekarang Bu Yani. Beliau sampai kemarin tuh berencana hadir. Cuman setelah dilihat waktunya ternyata ketat, ada acara yang sama jam 10:30 ini. Sehingga salam hormat dari beliau. Beliau mendukung setiap acara-acara yang kita lakukan, Pak. Mudah-mudahan juga terus ke depannya. Dan nanti acaranya juga sebagaimana tujuan utama, berekreasi Pak ya, berrefreshing. Nanti panitia sudah menyiapkan acara yang mendukung itu supaya lebih akrab, lebih kenal. Kalau ada kuis-kuis boleh misal di akhir ya. Misalkan yang bisa menyebutkan sebanyak mungkin nama misal agar langsung ngafalin. Kemarin nama-nama ikan. Itu begitu Pak, untuk menghemat waktu kita beranjak yang selanjutnya. Mohon maaf jika nanti ada 1-2 kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Kedepannya kami sangat terbuka Pak, setiap ide, masukan untuk kita bersama, untuk kolaborasi bersama, ide kegiatan bersama. Mudah-mudahan kita yang alhamdulillah ditakdirkan menjadi bagian pemakmur-pemakmur masjid ini mendapatkan keberkahan buat kita semua. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu. Ya, semangat kita keluar terus hari ini muncul ya semangat kita. Makin semangat dan tentunya sudah sabar kita outbound tentunya tadi siapkan stamina bapak-bapak ya. Baik, kita lanjutkan program berikutnya atau acara berikutnya yaitu pemaparan program kerja dan profil FKDKM yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Suhadak. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li'ulil albab. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pak Syafiq, Pak Ustadz, kemudian Pak Ustadz Yayat ya, Pak Irawan, tuan rumah, kemudian Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, para pemakmur masjid, para pecinta masjid. Mudah-mudahan pada pagi hari ini silaturahmi yang indah ini Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mewakili dari teman-teman FKDKM, Pak, supaya kita lebih kenal dengan FKDKM. Jadi ini profilnya, di sini tertulis tahunnya 2021 sampai 2024. Tinggal beberapa bulan ya Pak. Sayang sekali di ujung dari penugasan kami kita baru bisa bertatap muka secara langsung. Namun tadi disampaikan Pak Ketum bahwasanya sejak lama kita ingin bertemu langsung, bersilaturahim, mengikatkan hati dengan para pemakmur masjid ini. Jadi mohon kami dimaafkan atas kesempatan yang baru hari ini. Saya mewakili dari teman-teman ini, kita lihat slide-nya ya Pak. Jadi kalau nggak kebaca, mohon maklum karena ini di luar. Ini memang ini sekilas bahwa tujuan dan fungsi masjid itu adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, bukan hanya kegiatan ibadah ritual saja, bukan saja ibadah mahdhah saja, namun juga yang lebih luas dari itu adalah ibadah sosial, ghairul mahdhahnya. Tadi disampaikan juga oleh tuan rumah ya. Nah dari situ inilah menjadi
menjadi guiding kita semua di dalam FK ini. Ini pada tahun berapa ini ya Pak Dian ya? Jadi sempat diadakan semacam menyatukan visi misi gitu Pak. Jadi sampai ada ikrarnya, betapa mulia dulu visi dari FKDKM itu diawali dari Cilegon menjadi masyarakat yang Islami. Kemudian menjadikan masjid sebagai kegiatan umat Islam, dan yang lebih spesifik meningkatkan peran FKDKM dalam pemberdayaan umat Islam. Nah, ini ikrarnya. Jadi forum komunikasi DKM dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa didorong oleh keinginan lahir dan batin dan ikhlas kami pengurus FKDKM dengan penuh komitmen bersatu tekad untuk mewujudkan Cilegon dan sekitarnya menjadi masyarakat yang Islam, ya Masya Allah. Jadi luar biasa ikrar dari para pemakmur masjid yang sampai dituliskan gitu Pak. Saat itu justru saya yang tidak bisa hadir. Jadi ketika itu saya izin karena silaturahmi ke orang tua Pak di Jawa Timur Pak. Ini foto-foto yang lama Pak. Dulu masih zaman Pak Dadang nih Pak Syafiq. Ini ketua umum yang lama ini Pak Ari Purnomo. Ini dari pendampingnya ketika membuat atau merumuskan visi misinya Pak. Jadi kita mengenang ya para yang terdahulu pengurus Pak. Nah di antara gambar ini tidak ada saya Pak. Nah itu Pak, takut kualat saya Pak kalau ngedit. Wadian ada Pak, wadian ada ya. Jadi ini Pak, secara legalitas yang diamanatkan kepada kami, ini SK-nya dikeluarkan oleh Direktur SDM Pak. Ya, waktu itu Pak Yayat ya, Pak Yayat Hidayat, Rahmat Hidayat Pak. Kemudian nah ini struktur yang tadi saya sampaikan udah mau habis periodenya ini Pak. Jadi dengan pembinanya dari Direktur SDM, kemudian ketua umumnya alhamdulillah yang diamanahkan masih muda Pak, beliau Pak Syafiq ini energik sekali, Masya Allah ya. Kemudian beliau didampingi 3 wakil, ya ini ada Pak Yogi, kemudian ada Suhada, kemudian ada Pak Susilo. Jadi mohon maaf ini Pak Susilo dengan Pak Yogi belum bisa hadir pada pagi hari ini. Di sini ada sekretaris dan seterusnya Pak ya. Ini bidangnya ada bidang humas. Ini Pak Firman MC kita ini Pak, Humas FK Pak. Kemudian ada dakwah. Ini Pak Rohedi sudah pensiun, kemudian di kartotekan oleh Pak Hikmat. Jadi Pak Hikmatullah itu bidang dakwah FKDKM Pak ya. Ini sekilas Pak. Kita teruskan. Ini profilnya bahwa FKDKM itu yang di sini masih belum update Pak ya. Jadi jumlah anggotanya 70. Sudah update kapan ya? Jadi ada 62 masjid, 8 musola, sehingga total 70 Pak. Tadi disampaikan Pak Ketum, ada di dalam KS sendiri, kemudian ada di joint venture-nya, kemudian ada di afiliasinya, jadi yang di pabrik, kemudian ada di perumahan. Perumahan itu mulai dari Grogol Pak,
dari perumahan Grogol tadi Pak Kasepuhan, kemudian ke Damkar, kemudian ke perumahan KS Pak. Nah, itu yang masih perumahan KS, kemudian yang banyak orang KS-nya Mbak dari BBS, ya PCI, Panggung Rawi, sampai ke Serdang. Serdang itu ada GSI, ada BKP, ada Taman Krakatau gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga perwakilan di Serang, di Kramat. Jadi ada pengoreng Pak Ustadz Anan nih. Alhamdulillah. Jadi beliau ini TKM tamu yang ingin bergabung atau kita undang bergabung Pak. Jadi memang Islam ini dengan kekuatan masjid ini punya potensi luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan kekuatan itu Pak. Nah, kemudian ini didirikan tahun 2010 dengan periodenya 3 tahun ya Pak. Kemudian areanya ini sudah, fasilitasnya ya masih minim Pak ya. Kemudian kegiatannya yang sudah berjalan Pak, Dasar, ini kegiatan tentu dari masing-masing masjid yang Bapak kelola, saya yakin jauh lebih marak ya Pak ya. Sehingga di forum ini nanti bisa kita tukar pendapat, bisa masukan, sehingga kalau di sini ada 10 ini ya, ada malam bina matib itu apa ya? Malam bina iman takwa atau pesantren kilat gitu ya. Kemudian pelatihan atau kepengurusan janais, kemudian PHBI, kemudian tablik akbar. Nah ini saya kan di masjid-masjid juga mengadakan Pak ya. Jadi secara simbolis atau gimana ya Pak Sabi, kita mengadakan Pak. Ini pesantren kilat ya, kita mengadakan juga pelatihan janais, kemudian PHBI, tablik akbar. Nah yang hari ini sedang bergulir itu bidang pendidik, bidang dakwah itu secara rutin mengadakan kuliah duha mingguan, kemudian juga kuliah duha yang sifatnya bulanan, 3 bulan ya Pak Ketum ya, 3 bulan Pak. Jadi baru dimulai secara rutin itu di Masjid As-Salam. Ini harapannya Masjid As-Salam itu menjadi masjid yang ya tempat rihlah kita gitu Pak ya, penyegaran yang memang di sana fasilitasnya lebih luas, parkirnya luas, lingkungannya hijau, kemudian juga ya nanti dengan keterlibatan DKM ini ya bagaimana tadi sesuai visi misi tadi menyebarkan rahmat gitu ya. Kemudian Jumat bersih, ini ada teman-teman juga beberapa kali mengadakan Pak. Jadi ada volunteer dari Risma yang sering dikomandani ini oleh Pak Egis ini Pak. Nah, Pak Egis, Pak Heri. Kemudian training seminar, ini juga beberapa kali sebenarnya Pak. Mungkin komunikasinya yang kurang dengan DKM ya, dengan anggota. Sebenarnya seminar dan training ini beberapa masjid yang kita lihat mumpuni gitu Pak ya. Ada Masjid Salman ITB pernah kita undang Pak. Kemudian Masjid Sunda Kelapa, kemudian Masjid artinya masjid yang mengurus keuangan itu sampai sekian miliar gitu Pak. Jadi sehingga dikatakan kalau ada orang bertanya mau kemana sih, mau ke masjid ngapain tuh, bukan sekedar sholat gitu Pak. Jadi ke masjid itu mau seminar, ke masjid itu mau rekreasi gitu, sampai segitunya Pak. Jadi memang masjid-masjid yang luar biasa itu ya bolehlah menjadi contoh buat kita semua Pak. Kemudian yasinan tahlilan yang yakin di Bapak juga berjalan Pak, sholat fardu, kemudian majelis taklim, tahsin dan tilawah ya Pak.
Saya coba secara cepat saja Pak. Jadi ini slide-nya ada 39. Jadi saya percepat saja Pak. Ini juga ada yang ini Pak, ada Fikri. Fikri ini mewakili dari kepemudaan Pak. Alhamdulillah beliau hadir sekarang nih Pak, Pak Iwan. Nah beliau nih Pak di komandannya Pak, mewakili pemuda gitu ya. Nah, sekalipun kita semua pemuda ya Pak ya. Yang dari Arafah juga masih pemuda kan Pak ya, semangatnya Pak ya. Wallah. Masya Allah. Nah ini bidang kepemudaan, bidang ekonomi, bidang dakwah, bidang sosmas, bidang litbang, dan bidang humas. Jadi tidak hanya bidang dakwah. Nah, jadi bidang kepemudaan ini juga potensi yang besar kan Pak ya. Hari ini rata-rata yang ngurus masjid banyaknya para pensiunan. Nah, ini yang mestinya pensiunan didampingi oleh semangat yang kuat gitu kan Pak ya. Sehingga ilmunya supaya tidak hilang dari kesepuhan ini bisa diturunkan ke digaji Allah Pak. Ya, insya Allah Pak kalau kita ini keluar ya. Jadi kita rindu Pak bagaimana masjid ini digaji oleh negara gitu Pak ya. Harusnya seperti itu. Nah ini kondisi sekretariat kita Pak di Masjid Al Mutawwir sangat ya. Kemudian ini listnya kelihatan Pak ya? Nggak kebaca nggak apa-apa, tapi kelihatan Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf nih. Ini yang tadi kepemudaan kita Pak. Ini yang di bawah komandannya Pak Kurniawan tadi Pak. Jadi Pak Kurniawan ini selain di masjid Pak, beliau ini juga mengemandani bola KS gitu Pak. Udah bola KS ini Pak. Selebihnya foto-foto ini Pak. Ini kita juga punya Instagram ini dikelola oleh Mas Egis itu Pak, fotografer kita. Ini jadi mohon di follow Pak. Ini sudah berapa ini Pak? Sudah 20.000 pengikut, Masya Allah. Mantap Mas Egis. Jadi jadi ini ada Instagramnya. Ya, siap. Kemudian ada YouTube-nya juga Pak. YouTube-nya. Eranya era digital memang harus begitu Pak. Nanti dari masjid Bapak mungkin akan bisa lebih lebih dahsyat kalau didampingi oleh anak-anak muda Pak. Kalau saya sendiri meskipun muda saya masih gelap Pak urusan begini. Masih agak gelap Pak, remang-remang gitu Pak. Ini foto-foto Pak, seminar dulu ya. Kemudian ini raker. Raker bukan rakerjo Pak ya. Jadi rakernya ini yang kita lakukan ada Pak Ketum di situ. Nah, kemudian ini penggalangan Palestina ya. Ini kalau ada foto masih seragam lama ini cukup lama Pak. Seragam KS yang lama. Nah, ini seminar yang ada Pak, ekonomi. Ini pernah kita undang dari IIBF juga Pak. Kemudian Rumah Hikmah. Kemudian studi banding juga Pak. Nah, ini ada foto Pak Dian ya. Belajar melon dan seterusnya Pak ya. Lomba kemakmuran masjid, seminar masjid, ini kuliah duha. Ini Ustadz yang di awal kita Pak, ini Dedi Sayyhu Al-Hafidh nih. Ini foto-fotonya Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Demikian Pak, sekilas
perkenalan dari kami. Harapannya dengan kenal kita saling sayang ya Pak ya, saling memiliki, bahwa FKDKM ini ada forum untuk kebersamaan kita, menyatukan potensi-potensi yang ada di FKDKM, yang ada di DKM Pak. Demikian kami para pengurus yang muda-muda ini butuh masukan dari Bapak-Bapak sekalian, tentunya untuk kebaikan kita semua. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syuhada sudah menyampaikan program kerja daripada Propil ya. Propil. Sejenak ada tambahan dari Bapak Ketua FKDKM, silakan. Melengkapi sedikit yang disampaikan Pak Syuhada. Jadi Bapak sekalian, dari sejumlah kegiatan barusan, izinkan saya mention 3 Pak ya, menyebut 3. Yang ada beberapa yang belum disebut sebetulnya, kayak pelatihan Braille ya, kita sudah beberapa kali. Jadi pemberantasan buta huruf Quran itu menggaungkan tahsin tadinya, tapi juga kita menyapa ke yang berkebutuhan khusus ya, dikaruniai kelebihan, sehingga kita memfasilitasi beberapa kali pelatihan Braille, training for trainers. Jadi maksudnya kita ingin memfasilitasi, rupanya kita banyak belajar dari mereka kemarin tuh, Allahu Akbar, dengan keterbatasannya, mereka tuh canda-canda gitu ya. Dan sebagian dari sudah bisa membaca Braille, harapannya bergulir terus ke yang lain. Nah yang berikutnya tadi disampaikan, kuliah duha spesial itu 3 bulan sekali Pak. Ini harapan kami juga sebagai sarana kita kumpul-kumpul juga Pak. Jadi tidak terlalu rutin, sedenganlah 3 bulanan. Pertama, kita menghadirkan Ustadz Fatih Karim. Beliau tokoh yang sudah banyak mengislamkan artis gitu ya, tokoh-tokoh di Indonesia ini. Yang kedua, kemarin kita mengundang Ustadz Subki Al-Buhuri. Apa acaranya tuh ya beliau tuh ya? Yang di sahur ya? Dai itu ya. Rencananya November kita akan mengundang Ustadz Bedri Jaisurahman, ahli parenting. Jadi ilmu-ilmu mendidik anak, karena banyak keluarga muda juga, itu kita undang insya Allah November. Dalam list kami ada Koh Denis dan seterusnya. Ini sebagai sarana juga kita kumpul-kumpul di Masjid As-Salam Pak. As-Salam itu per 1 September kemarin karpetnya sudah, wah, tahu. Ada As-Salam hadir nggak ini? Beliau yang mengarrange. Jadi kalau mau itikaf di sana Pak, AC-nya di dalamnya udah 8 sekarang ya, Kang ya. Kemarin hitung-hitung tuh mungkin 7 berapa ya? 3 sentian gitu karpetnya Pak, empuk Pak buat tidur, tinggal bawa bantal. 20 mili. Jadi 3 bulanan. Ya. Oh, di Al-Qadar. Ada yang numpang iklan Al-Qadar ya Pak. Siap. Dan yang ketiga, program yang tadi Pak. Sebelumnya kita ada buletin yang pernah ke masjid-masjid di kantor pabrik Pak ya. Itu buletinnya kita shift, kita digitalkan, dipindah dari kertas ke digital melalui yang tadi Pak Instagram. Jadi hari gini Pak ya, udah mulai pada digital, 20.000. Jadi sekalinya Mas Egis atau siapapun kontributor yang menulis di situ dan diupload oleh Mas Egis, kira-kira potensi 20 ribuan orang akan mendapatkan manfaat, mudah-mudahan berdampak gitu ya. Hingga lingkar pengaruhnya lebih besar. Nah, yang ingin kami sampaikan Pak, FKDKM ini mungkin tidak akan bisa membuat kegiatan yang sangat banyak. Bagusnya kegiatan-kegiatan kajian yang mendalam gitu ya, pelatihan-pelatihan jenazah dan seterusnya, itu ada di masjid-masjid. Mudah-mudahan FK bisa mengkatalisator, menyambung-nyambungkan, memberi support apa yang belum ada gitu ya.
melalui Simpul FKDKM ini. Dan pertemuannya bisa di 3 bulanan yang kuliah duha itu. Itu sekedar melengkapi Bapak sekalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ada informasi untuk mohon bantuannya agar FKDKM ini dapat tumbuh dan berkembang. Kita punya website apa namanya, akun Instagram dan YouTube ya, namanya Masjid Krakatau. Jadi bapak-bapak mohon bagi yang sudah punya akun atau bisa memberikan kontribusi, bisa subscribe atau menjadi followernya akun kami yang baru ya, bisa melalui, mungkin kalau yang punya minta tolong kepada putra putrinya, kita gabung karena kita intens ya selalu melakukan konten untuk melakukan update terus konten-konten yang ada di 2 akun tersebut. Kemudian bapak-bapak, nanti kita sudah punya grup baru namanya Silaturahim dan Sinergi. Ini adalah sebagai ajang untuk oleh lagi menjadi grup DKM dan pengurus ya, karena di sini kan tidak semua ketua DKM tapi juga ada pengurusnya, jadi semua semakin lengkap gitu ya. Barangkali nanti ada misalnya ketua DKM mau digabungkan nggak apa-apa, karena kita punya grup yang lama mungkin sudah tidak update lagi ya, sudah pada pensiun, sudah telah ganti pengurus ya. Jadi sekarang mungkin insya Allah yang terbaru ya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pencerahan atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Yayat, Ustadz Yayat, kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allah Ta'ala berfirman Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tajrimun. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi DKM Krakatau Steel Group, Mas Safik. Alhamdulillah saya banyak anak muda yang dinamis, dan ini guru saya, Pak. Kalau saya perlu ilmu baru biasanya ngobrol sama beliau dan banyak sekali mendapatkan pencerahan. Dan saya yakin akan banyak memberikan warna juga ketika mengelola masjid yang kalau saya lihat visinya itu melebihi visi wali kota, Pak. Oleh karena itu gerakan kita bukan hanya gerakan sederhana, tapi harus menjadi gerakan yang besar. Ya, Pak.
sebagai perbandingan, saya pernah diundang untuk melakukan pemantau pemilu di Turki. Waktu itu kalau nggak salah pemilu yang kedua Erdogan menang. Erdogan itu punya visi keislaman, tetapi dia belum berani di periode 1 dan 2 menunjukkan berubah secara sistematik dan struktural sekularisme jadi Islam. Karena perlawanannya bukan hanya lokal Turki, tapi internasional. Eropa ketakutan. Apalagi Istanbul itu kan jadi ibu kota kebudayaan Eropa. Apa yang dilakukan oleh Erdogan untuk melakukan Islamisasi sampai dia masyarakat menerima dan segala macam? Dia bikin gerakan. Sebenarnya gerakan lama, tapi dia hidupkan lagi. Apa itu? Sekolah-sekolah yang disebut dengan Imam Khatib. Sekolahnya level SLA, sehingga lulusan-lulusan di situ mereka bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi manapun. Ketika zaman sekuler tidak bisa masuk perguruan tinggi, terutama yang negeri. Itu dia lakukan. Dan coba lihat sekarang, Pak. Secara struktural tidak melakukan Islamisasi secara masif, tetapi dari bawah. Yang digerakkan apa? Sekolah Imam dan Khatib itu gerakannya adalah masjid. Dan yang memimpin masjid adalah rektor-rektornya. Saya lihat waktu itu ketemu dengan salah seorang imamnya, dia datangkan khusus dari Bosnia, seorang ulama yang dulu ketika kasus Bosnia dibuang di situ. Dan apa yang terjadi? Sholat subuh, Pak, melebihi sholat Jumat di kita. Antri, Pak, ngantri untuk masuk itu. Pernah juga saya diundang untuk keliling 3 provinsi Muslim di Cina. Unik, Pak. Masjid di Cina, kita sendiri, Islam di Cina itu didiskreditkan, tidak dikasih peran. Kalaupun kalau di tengah kota ada apartemen yang sangat saya lihat disebut adalah properti Muslim. Itu hanya bluffing, itu hanya promo saja bahwa dia tapi di belakang sana secara masif Islam itu dihancurkan. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di sana? Masjid melaksanakan 3 fungsi yang luar biasa, Pak. Pertama, masjid dijalankan tugas utama adalah nasrul dakwah, menyebarkan dakwah, bicara tentang ibadah pada umumnya. Tapi 2 hal lain yang harus kita tiru apa itu? Juga melaksanakan apa yang disebut dengan an-niyatul kafah, mengembangkan potensi-potensi umat. Ada yang didorong untuk menjadi seorang engineer, ada yang didorong untuk menjadi seorang manajer, ada yang didorong oleh bagian masjid yang menyiapkannya, mencetak sumber daya yang luar biasa, Pak. Dan yang ketiga ini, apa tuh? Jadi kasbil maisa, menjadi sumber ekonomi. Coba pada datang ke sana. Tidak ada masjid kecuali melakukan 3 hal. Ibadah di Cina nih, Pak. Dan bisnis. Bisnisnya hampir sama, kalau tidak restoran, laundry. Dan ada sebuah masjid yang sangat besar di sekelilingnya, di situ diproduk roti-roti yang rata-rata para pengunjung datang ke situ beli roti, mie, dan makanan-makanan. Bukan saja halal tapi lezat. Bahkan Cina-Cina yang masih musyrik pun masih belanja ke situ, Pak. Jadi menurut saya ini bukan hal yang mustahil, ya kan? Bukan hal yang mustahil. FK, DKM, KSG ini bisa mengalahkan, Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah formal. Kenapa? Pemerintah ini pilih fokus ngurus masyarakat setahun atau 2 tahun. Kang Irawan tahu, beliau itu Bapeda dulu, Pak. Jadi dia tahu para politisi yang memimpin itu fokusnya 1, 2 tahun, 3 tahun memikirkan untuk menang lagi. Sehingga banyak urusan-urusan masyarakat yang sifatnya permanen nggak diurus. Saya pikir nggak berlebihan kalau kita masjid tampil mengurus masyarakat. Melakukan 3 tadi. Pertama adalah nasrul dakwah, menjalankan fungsi dakwah. Yang kedua, tanwiyatul kafah, menjalankan fungsi mengupgrade kapasitas kaum muslimin. Dan yang ketiga, kasbul maisah, menjalankan ekonomi-ekonomi yang memang memberikan solusi kepada masyarakat. Luar biasa, Pak, bisa dijalankan. Maka kalau lihat visinya udah luar biasa ini. Sehingga nanti antara pemerintah formal dengan FK, DKM, kalau ini sejajar. Karena masa ada di kita, pembinaan ada di kita. Jadi kita perlu menaikkan level pengelolaan masjid kita. Dan kalau saya lihat rata-rata DKM ini kan para alumnis.
Ya Pak, kalau saya lihat pensiun itu adalah kematangan Pak, kematangan spiritual, kematangan intelektual dan kematangan peran. Jadi ilmu yang ilmu yang panjang yang dilatih oleh perusahaan segala macam rasanya encer kalau hanya mengelola masjid. Ya, yang penting pertama dirubah mindset Pak. Kalau masjid hanya sekedar daripada nganggur kosong ngurus masjid, akhirnya masjid tempat kumpul orang-orang pengangguran. Padahal para pengelolanya, para ketuanya orang-orang yang puluhan tahun punya pengalaman, punya kapasitas, walaupun isitasnya udah nggak ada. Tetapi ketika mendapat dukungan dari masyarakat, tidak mustahil Pak untuk berjalan. Saya dulu tahun 2000 ketika Provinsi Banten didirikan, ada arus bawah yang sangat kencang. Waktu itu pergerakan cukup panjang kita memperjuangkan Provinsi Banten supaya bisa dari Jawa Barat karena terkait dengan masalah pelayanan, mendekatkan pelayanan. Ketika berdiri Provinsi Banten, keluar peraturannya, ada arus yang sangat kuat dari masyarakat. Jangan sampai Banten ini jadi provinsi lain seperti biasanya umum. Banten ini warisan ulama selain warisan Jawara, maka coba hadirkan Provinsi Banten yang baru ini memiliki nuansa lain. Maka saya dengan Kak Haji Mbai atas dorongan itu bikin namanya P3SIB, Panitia Persiapan Penegakan Syariat Islam Banten. Kan namanya. Beliau ketuanya, saya wakilnya. Waktu itu kita coba galang. Kita perjuangkan secara struktural dan segala macam. Tapi ada beberapa hal memang karya. Salah satunya adalah ketika saya didorong oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan kursi pertama itu, maka coba kita rumuskan. Salah satunya Banten Iman dan Taqwa itu adalah visinya luar biasa. Harusnya orang kalau melihat visi Banten Iman dan Taqwa mau untuk korupsi. Harusnya, tapi kelihatannya nggak pernah dibaca. Padahal untuk menjadi Iman dan Taqwa itu terjadi gontok-gontokan sampai pukul-pukulan antara kelompok yang merah dengan hijau, ribut sampai berantem ketika di pansus itu, ya kan? Maunya kita Banten Darussalam, wah perang sampai diinstruksi ribut, awas kalau Banten sampai Islami hajar. Ketika itu kekuatan yang menang 99 itu kan. Ini kita cari akal, apa yang bisa diterima? Jadi saya usulkan, siapa di antara kalian yang tidak menerima iman atau kepada Tuhan Yang Maha Esa? Partai mana? Kalau enggak saya keluar dari Indonesia. Hanya muncul Iman dan Taqwa. Padahal Iman dan Taqwa lebih dahsyat daripada Banten Darussalam. Masuk barang tuh. Tapi sayang tidak menjadi cermin. Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ada nggak di antara bapak ada yang meminta kepada Allah jadi ketua DKM? Ada nggak? Berdoa dari dulu, ya Allah jadikan saya ketua DKM, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke. Yang kedua, kalau bapak-bapak punya rumah bagus dibangun, kebetulan rumah ke-1, rumahnya bagus, tapi nggak bisa ditempatin. Tapi rumah itu harus diurus. Kira-kira bapak akan menitipkan kepada siapa? Rumah itu kepada orang seperti apa akan dititipkan? Orang yang amanah. Orang apa lagi? Ya, amanah, punya ilmu dan segala macam. Yakin nggak bahwa masjid itu rumah Allah? Yakin nggak? Kalau Allah mempercayakan kepada kita untuk mengurus masjidnya, berarti kita bukan orang sembarangan. Allah memilih bapak-bapak mengurus masjid bukan karena bapak pensiunan, bukan karena bapak-bapak punya pengalaman, bukan karena bapak-bapak punya kesehatan, bukan. Tapi karena Allah sayang sama kita. Apa kata Allah? Kul bifadlillah, birahmati, wabidalika, pakai 3 bi, bifadlillah, birahmati, bifadlika. Berbahagia dengan. Jadi kita harus bahagia. Kenapa? Karunia Allah yang dipercayakan kepada kita. Fadilah, bahasanya 3 dalam satu ayat, surat Yusuf 58, surat Yunus. Kul bifadlillah, wabirahmati, wabidalika. 3 Pak, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Allah nyosor diri kepada orang-orang yang diberikan fadilah, rahmat, dan bahagia dengan fadilah dan rahmat tadi.
Dan tidak mungkin Allah memberikan mengamanatkan rumahnya yang luar biasa ini kepada orang-orang brengsek kan? Kepada orang yang tidak diberikan fadilah dan rahmat kan? Syukur Pak. Sejelek-jeleknya kita, setua-tuanya kita, setua kita, tapi ini pilihan Allah karena kita nggak pernah meminta. Ya kan? Kenapa? Karena fadilah, karena rahmat, karena taufik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita, karena kita dipilih oleh Allah. Oleh karena itu kita jadikan Pak masjid ini untuk menaikkan level kemuliaan kita di hadapan Allah. Belum tentu pekerjaan-pekerjaan yang 30 tahun kita lakukan selama ini bisa menaikkan level kepada Allah. Ya nggak pasti. Coba renungkan, mulai kerja sampai kerja, banyak yang bisa mengantarkan kita naik mulia di hadapan Allah atau membuat kita stagnan atau malah mundur. Tapi ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya, ketika Allah merangkul kita, membelai kita, agar kita naik level di hadapan Allah, maka dengan serta merta dan mudah tanpa diminta, Allah karunia kita untuk mengurus rumahnya. Allah beri penghargaan kita. Oleh karena itu, salah kalau kemudian ini kita sia-siakan. Salah kalau kita ini tidak menjadikan kita menjadi naik level kemuliaan kita di hadapan Allah dengan dipercaya mengurus rumah Allah SWT. Artinya apa Pak? Ketika kita dipercaya oleh Allah untuk mengurus rumah Allah, artinya apa? Allah melihat kita itu sehat, Allah kita melihat kita kuat, maka Allah sedang menyuruh kita untuk berlari. Fafiru ilallah. Agar kita menjadi orang yang lari dari Allah menuju Allah. Sebab ada orang Pak, orang yang lari dari Allah menuju dunia, maka sengsara hidupnya. Ada orang yang lari dari dunia menuju dunia, dari jabatan satu ke jabatan yang lain, dari punya satu ke punya yang lain, muter-muter, tidak seperti keledai yang sedang mengiring padi, balik lagi ke situ, nggak ada sampainya. Tapi ketika kita berlari dari Allah menuju Allah, setiap langkah pelarian kita maka akan menaikkan level kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jadikan masjid ini sebagai tempat sprint kita menuju Allah, karena waktu kita nggak banyak. Waktu kita nggak banyak. Kita nggak tahu besok atau lusa. Allah alam. Tapi mumpung ada saat, ada waktu, kita gunakan, kita lari menuju Allah dengan melalui kendaraan masjid ini. Allah, jadilah orang-orang yang lari dari Allah menuju Allah, dari urusan Allah yang satu ke urusan yang lain, dari urusan yang satu ke urusan yang lain. Urusan kita serahkan kepada Allah. Ada janji Allah, bifadlillah wa birahmatih wa bidzalika falyafrahul muslimun. Kebahagiaan kita dengan fadilah dan rahmat Allah, bukan dengan dunia yang ternyata pensiunan merasakan. Dunia itu ujung-ujungnya nggak ada yang abadi. Saya jogging Pak di stadion, karena rumah dekat stadion tiap pagi. Itu pasti ketemu mantan kepala dinas ini, ada mantan jenderal segala macam. Udah jadi rakyat biasa. Ya ternyata hidupnya sederhana. Akhirnya saya biasa lagi. Saya bilang nggak ada yang abadi. Jadi kalau kita dari dunia ke dunia ujung-ujungnya seperti itu. Kalau kita segera beralih, nggak beralih lintas tarian, mari kita lari dari Allah menuju Allah. Dan ketika dipilih di masjid, berarti kita sudah dikasih trek. Awas, jangan sampai keluar dari trek yang sudah disediakan dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip ungkapan Ibnu Athaillah. Kata beliau, al-ajabu kul ajabin. Aneh bin ajaib. Kalau kata penafsirnya itu, ajab itu adalah ungkapan halus dari dua nama tuh orang. Kalau kata orang gitu, polongo. Yang polongo. Ya, polongo itu apa? Tahu gayung Pak? Tak tahu gayung. Udah tahu air mendidih, nyebung dia. Nah itu polongo. Kata beliau, aneh bin ajaib, alias kebodohan. Keanehan. Ketika apa? Ketika orang lari dari Allah. Padahal kita sangat butuh kepada Allah dan semua tergantung kepada Allah. Kita lari kepada sesuatu makhluk yang makhluk itu sendiri tergantung kepada Allah.
Saya bilang kepada saya. Ada orang yang lari dari Allah. Kalau dia lari dari Allah, berarti dia lari menuju selain Allah. Padahal selain Allah itu tergantung juga kepada Allah. Maka ani bin ajai alas kebodohan. Atau kata orang kidul, polongo. Kenapa? Kata Allah, fa innahu la ta'ma absaru. Yang buta itu bukan matanya, bukan tidak bisa melihat. Walakin ta'ma qulub, tapi buta hatinya. Yang ada di dalam. Jadi kalau masjid ini tidak bisa menjadikan kita pencerahan, Pak. Ya kan? Kemudian di masjid yang dilihat hanya cahaya dunia, gelap tidak bisa melihat cahaya besar Allah. Teng-tengan. Tahu teng-tengan? Ada orang Sunda kan? Lalu. Ya kan? Kita belajar dari siapa? Nabi yang diterangkan Nabi Yunus. Ya kan? Nabi Yunus lari dari tugas dakwahnya. Pak Yunus namanya. Allah. Nabi Yunus, Pak, sampai menemukan Allah yang sejati, menemukan cahaya Allah itu sampai Allah perlu hadirkan 4 kegelapan pada dirinya. Ada tugas dakwah, nggak tahan goncangan, larinya nggak tanggung-tanggung, pindah pulau. Jangan sampai ini pusing ngurus masjid, lari, nyebrang. Nyebrangnya biasa nongkrong di masjid, nongkrong di kafe, itu nyebrang. Apalagi nongkrongnya di karaoke. Naudzubillah. Lari, dia naik kapal. Ternyata atas kehendak Allah ada badai dan kapal itu harus mengurangi muatan. Orang mengundi, dikeluarkan. Diundi, Yunus lagi, kata orang jangan ini orang baik. Tapi Allah menghendaki lain. Kenapa? Allah punya tujuan. Akhirnya dilemparkan ke laut, baru turun ke laut, ditelan oleh ikan hiu kecil. 1 kegelapan. Datang ikan hiu besar, ditelan lagi, 2 kegelapan. Turun ke laut, 3 kegelapan. Dasar sekali, ada laut yang tidak pernah kena cahaya, 4 kegelapan. Di tengah kegelapan itulah kemudian dia bisa mendengar hatinya telur ikan bertasbih. Ikan-ikan di sekitar dia tasbih. Setelah apa? Setelah Allah matikan tuh cahaya-cahaya dunia yang membuat dia silau kepada cahaya Allah. Maka Allah matikan. Setelah cahaya dunia yang memukau, yang terlalu banyak di mata kita, yang menutup cahaya Allah, baru dia cahaya hatinya keluar. Baru la ilaha illa anta subhanaka. Apa kata Allah? Kalau saja dia bukan ahli tasbih, maka dia baru akan dikeluarkan nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Mungkin sampai sekarang masih ada. Karena dia ahli tasbih. Karena dia menghadirkan cahaya dalam hatinya, bisa melihat Allah, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang visinya mengislamkan sejagat raya Cilegon, artinya kita yang lebih bercahaya daripada orang lain, supaya kita bisa memberikan cahaya kepada masyarakat. Yang terlihat di mata masyarakat hanya cahaya Allah melalui masjid-masjid yang kita kelola. Ini jihad kita, Pak. Tidak bisa kita syahid seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kalau kita yakini jihad kita, walaupun sedang mengimami dalam asa yang 7, dalam karpet yang empuk, dicatat sama Allah kalau kita niatnya berjuang untuk agama sebagai syuhada. Dipanggil sama Allah, ya ya nafsul mutmainah. Kurang apa lagi karunia Allah kepada kita? Kenapa? Setiap hari orang mendoakan beliau menjadi syuhada. Istrinya mendoakan, anaknya mendoakan, teman-temannya mendoakan. Kita juga mendoakan kan. Ketika panggil doa. Apa yang terjadi kata Allah? Wa qadarna li jahannami katsiran minal jin wal ins. Maka ketika kita tidak menghadirkan, tidak mendatangkan cahaya dalam hati kita. Apa kata Allah? Laqad darana li jahannami katsiran. Maka dijadilah kita menjadi para api neraka. Ya kan, yang meningkatkan level panasnya neraka. Kalau di KS itu ada bagian apa pembakar itu? Kalau biar tambah panas tambahin apa tuh?
Supaya tambah panas, kasih apa tuh? Gas segala macam. Sama. Ketika ada orang-orang yang hatinya mati, telinganya mati, itu ketika dimasukin ke neraka, neraka tuh naik Pak derajat panasnya. Saking hebatnya kesengsaraan bagi mereka-mereka yang tidak bercahaya hatinya, tidak bisa menghadirkan cahaya hati dalam hidupnya. Kata Allah, ulaika kalanam di dunia sih seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, jangan sampai hidup ini ada kesia-siaan. Apa itu kesia-siaan? Kata Imam Al-Ghazali, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kata siapa? Ibnu Athaillah, maka hidup ini akan dianggap kesia-siaan ketika setiap langkah yang kita lakukan, setiap ikhtiar yang kita lakukan tidak menaikkan level, tidak menaikkan tangga, tidak meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kan sedang menuju Allah. Kita sedang menuju tangga jalan menuju Allah. Kalau apa yang kita lakukan, naudzubillah, termasuk dilakukan di masjid ini, tidak menaikkan level tangga kita, kesia-siaan. Yang pertama apa? Level pertama, setiap yang kita lakukan harus meningkatkan atau menjadikan kita memiliki tahsinul mawahir. Harus terjadi proses mempercantik amal zohir kita. Amal zohir dicantik. Apa itu amal zohir? Amal yang kelihatan. Makanya ketika orang ingin mempercantik amal zohir, awalnya apa? Seperti kita nih, Pak, mau masuk rumah. Masuk rumah itu adalah, di dalam rumah itu ada sebuah kamar kecil, ada sebuah kamar khusus, nggak terlalu besar kamarnya, di situ kunci untuk menemui Allah. Rumah itu luas. Ketika kita akan masuk rumah itu, masuk pintu kan. Ketika akan masuk pintu, mungkin nggak truk kita bawa masuk. Mungkin nggak? Nggak bisa. Mobil bisa masuk nggak? Memang sedikit. Sama. Ketika kita akan menemui Allah, harus mampu melepaskan semua dunia-dunia yang mengotori kita. Bukan mempermiskin, bukan. Jangan taruh dunia di hati, cukup taruh di tangan dan di kantong saja. Yang saat-saat bisa dilepas, bisa melepaskan diri atau bisa hilang. So, kalau kita masih membawa truk untuk masuk ke rumah, nggak bisa masuk. Berputar-putar aja sekitar dunia. Akhirnya tadi orang lain dari dunia ke dunia. Ketika dia akan masuk Allah, lepaskan tuh. Kecintaan kita, hubud dunia itu lepaskan. Hubud dunia itu apa? Kecintaan sesuatu, kecintaan kita kepada sesuatu, tapi tidak menyelamatkan kita di akhirat. Itu hubud dunia. Cinta uang, tapi uang berlebihan membuat kita sengsara, itu hubud dunia. Tapi kalau kita punya uang, tapi membuat kita selamat di akhirat, itu bukan hubud dunia. Lepaskan. Masuk ruang tamu, lepas tuh. Paling bisa bawa motor kan, yang kecil masih bisa. Ketika masuk ke ruang lebih kecil, harus dilepaskan lagi tuh. Semakin masuk harus semakin bersih. Maka awal kita mempercantik diri kita, mencantik kesalahan kita, diawali dengan apa? Tobat. Mari kita jadikan masjid ini adalah sebagai pertobatan setiap orang. Lihat masjid, ingat dosa, tobat. Bayangkan, kalau dari masjid yang Bapak kelola, ribuan orang tobat, Bapak kebagian nggak? Satu orang saja terhidayahi gara-gara masjid yang Bapak kelola, khairu minad dunya wa fiha. Lebih baik pada dunia dan cari apa, Pak? 30 tahun cari dunia nggak dapat apa-apa kan? Ini ada yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apa? Cari satu orang. Makanya saya tanya, ada nggak masjid yang punya target untuk mensolehkan orang? Harusnya masjid punya target. Komplek ini siapa saja target kesolehan? Datangin silaturahimi. Karena yang dihidung sama Allah satu, Pak, bukan satu komplek. Satu saja orang terhidayah lebih baik pada dunia dan isinya. Allah berikan unta merah, Allah berikan Lamborghini di surga nanti.
Satu orang, Pak. Maka kalau masjid nggak punya target mendakwahi orang, mensolehkan orang, terus apa kerja kita? Apa yang mau kita dapatkan di masjid itu? Jadi nanti berembuk tuh ketua DKM sama segala macam. Kira-kira siapa yang mau kita solehkan? Kira-kira supaya soleh perlu di apa? Oh, perlu kasih bingkisan. Oh, perlu diajak ngobrol, silaturahmi, syaratan terus dengan berbagai. Sehingga kita ada usaha. Ya kan? Jadi yang pertama, kesia-siaan ketika kita tidak cantik amal zohir. Apa itu amal zohir? Amal yang disebut cantik amal zohir itu amal yang melaksanakan syariat. Tapi nggak cukup, Pak. Karena amal zohir. Munafik zaman Rasul, sholat nggak? Berjamaah nggak? Ikut ngaji nggak? Tapi kenapa kata Allah? Inna fi darki asfal, innal munafik fi darki asfal minan nar. Orang munafik itu menjadi kerak api neraka. Kenapa? Mereka hanya soleh secara zohir. Oleh karena itu kita nggak cukup, Pak, harus naikin. Level kedua, istalqab, mempercantik hati. Mulai di sini bicara tentang ikhlas, bicara tentang ihsan, bicara tentang tumaninah. Kenapa? Tumaninah setujuan hidup kita, Pak. Karena yang dipanggil sama Allah siapa, coba? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i. Untuk menjadi kelompok hambanya di surga nanti, kunci passwordnya jadi tumaninah. Jadi kalau kita di dunia ini nggak sampai tumaninah, kita dipanggil apa sama Allah? Tumaninah. Kita naikin level kita. Maka kesia-siaan apapun yang kita lakukan, termasuk urus masjid, kalau tidak ada mempercantik amal zahir, like level mempercantik amal hati. Apalagi sampai ketiga, tanwirul ruh, mencahayakan hati kita sehingga yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Habis sekalian, sebetulnya antara kita dengan Allah nggak ada batas. Direct, kata Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala, ada kata kita. Itu direct. Tapi kemudian setelah kita hidup muncul Mawani berir kan, datang dunia jadi penghalang antara kita dengan Allah. Padahal rizki ini datangnya dari Allah. Karena gelapnya hati kita tidak melihat Allahnya, tapi melihat rizkinya. Maka kita tunduk dan patuh kepada rizki dan memberi rizki. Datang musibah, fokus kepada musibahnya. Bukan kenapa kita ambil pelajaran Allah yang mendatangkan. Dan itu hanya terjadi ketika apa? Level kita memiliki cahaya pada kita. Kalau nggak gelap, semua jadi masalah. Kata Imam yang tiga tadi itu kesia-siaan. Jadi saya mengajak, ayo kita visi yang paling dalam dulu kita, ayo kita naikkan level kita, ayo kita jadikan masjid kita sebagai media untuk menaikkan tangga kita mendekati Allah. Mulai dari apa itu? Mempercantik amal zahir dengan cara apa? Tobat. Tobat itu ibarat mandi. Kalau mau dandan kan harus mandi dulu. Setelah mandi baru pakai foundation, baru pakai macam kan? Itu tobat. Mandi itu takwa, tobat. Kemudian setelah cantik segala macam, saya itu pakai apa? Saya pakai kosmetik, sudah eyeshadow, udah lipen segala macam, saya itu apa? Pewangi sudah, terus itu apa? Masa mau buligir? Apa namanya? Ya, pakai baju kan? Apa kata Allah? Ibasu takwa dalika, pakai baju takwa. Nah, biasanya sudah cantik, sudah menor, sudah segala macam, sudah pakai baju, disuguhin cilok yang bumbunya kental dan mendok. Pasti makannya hati-hati kan? Sudah baju. Atau pakai tutup dulu kan? Supaya Pak, itu hati-hati, itu takwa, Pak. Itu jangan sampai yang sudah menor cantik dikotori orang, baju dilepas, maka perlu istiqomah. Itu amal zahir sampai kita istiqomah. Amal zahir cirinya adalah kita menjadi pelaksana syariat Allah. Kita soleh secara prosedural.
Jadi nggak cukup kalau ngajarin fikih, orang benar, udah bagus zahir, tapi harus naikin Pak, menjadi amal qalbi. Apa itu? Ajak orang untuk ikhlas lebih ke dalam. Ihsan dan tumanina. Tumanina itu kalau dalam bahasa kerennya itu flow. Flow itu dalam ketenangan, tapi dalam produktivitas yang tinggi. Terjadi ketika apa? Flow itu terjadi ketika hidup kita dalam perjalanan itu kan punya pengalaman, punya ilmu segala macam, sebanding dengan challenge atau tantangan. Ada orang ilmunya banyak, tantangannya nggak ada, bosen, nganggur, selonjoran. Ada orang ilmunya sedikit, tantangannya besar, stres dia. Flow tadi, bagaimana kita mempertemukan kapasitas kita dengan tantangan. Makanya para mujahidin tadi, bagaimana dia memataskan. Ada tantangan besar, tapi naikkan kapasitas iman, takwa segala bisa menyelesaikan. Hanya dia menjadi mujahid dan mati sebagai syuhada. Oh, nggak bisa kita tumanina kalau nge-upload. Nggak bisa, kalau bisa nge-upload, nggak bisa tumanina, nggak akan dipanggil sama Allah. Rugi banget. Padahal yang dipanggil izina rabbiki padul jannah. Ya kan? Tumanina, itminan, tumanina. Setelah itu apa? Nah ini, naik ke atas lagi. Muraqabah, merasa pengawasan Allah, merasa dilihat Allah, merasa disaksikan Allah, mengenal Allah dengan segala apapun yang tadi hanya dilihat Allah. Bicara ini nyambung dengan bapak-bapak, usia kita sama. Tapi dengan anak muda perlu pintar, juga anak muda yang penting. Karena kematangan spiritual itu luar biasa modal. Cuma kadang-kadang kita ada salah. Anak kita ini kematangan spiritualnya nunggu kematangan usia. Hanya nggak optimal. Coba dari muda, ini misi masjid. Dari muda anak itu kita siapkan memiliki kematangan spiritual sejak dini. Sehingga luar biasa kapasitasnya. Jadi itu. Ayat berikutnya apa kata Allah? Walikuli wisat dua mualiya fastabiqul khairat. Nah, suruh lari. Ibu sekalian, bapak sekalian, lihat ayat Allah. Ketika Allah menyuruh kita untuk pulang, untuk mencapai ketinggian hidup kita, kalimatnya apa? Fastabiqul khairat. Sabiku, apa itu sabiku? Sabiku itu lomba, balap-balapan. Berarti apa? Yang balapan itu tujuan untuk apa? Untuk menang. Ada wasari'u ila waqbiru, buru-buru. Bersegera. Badiru, sama. Jadi kalau urusan akhirat, urusan pulang, Allah pakai kalimat-kalimat cepat-cepat, surah dan segala macam. Tapi urusan dunia kita lihat. Faidah qudiyati sholah faltasiru fil ard. Urusan dunia suruh melenggang. Ya kan? Urusan akhirat wasari'u. Sabiku suruh cepat-cepat. Sehingga banyak orang ngusruk. Tahu ngusruk? Harusnya ngebut, pelan. Harusnya pelan ngebut. Urusan dunia yang suruh pelan, tancap gas. Urusan akhirat yang harusnya tancap gas, pelan. Kalimat. Nah, di sini apa kata Allah? Setiap orang tuh punya kerjaan, punya orientasi, segala macam. Tapi ingat, apapun kerjaan kita, fastabiqul khairat. Suruh berlomba-lomba. Suruh menjadi pemenang. Apa maksud Allah, Pak? Kalau kita punya mindset untuk jadi pemenang, punya mindset keunggulan, pasti yang pertama kita lakukan apa? Kita tolong sama Allah kan? Ya Allah, saya ingin menang. Maka otomatis iman kita. Kalau kita ingin menang, Valentino Rossi, Pak, saya baca, kalau dia sedang mau balap, sebelum dia ikut balap, minimal 5 kali dia mencoba keliling dulu di tracknya tadi untuk mengapakan belokannya segala macam. Artinya apa? Karena dia ingin menang, maka akan meningkatkan kapasitas ilmu dia, keahlian dia. Yang ketiga, nggak mungkin Valentino Rossi dan sendiri kan. Siapa yang ganti oli, siapa ganti ban segala, maka dia akan membangun relasi dengan orang lain. Nah, kenapa Allah menyuruh kita fastabiqul khairat? Ayo orientasi keunggulan-keunggulan supaya kita meningkatkan iman, supaya kita meningkatkan ilmu kita, dan supaya kita membangun relasi seluas-luasnya. Tapi kalau kita nggak punya target kemenangan, nggak butuh pertolongan Allah. Lebih bersandar kepada diri sendiri. Nggak butuh teman, nggak butuh relasi. Kalau kita hadir ke masjid untuk menjadi keunggulan, maka masjid itu akan tadi selalu untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah, meningkatkan keahliannya, dan meningkatkan relasi dan hubungannya.
dengan yang lain. Itu keunggulan. Ayo sekalian, kemudian apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Pernah dengar Isra Miraj? Ada nggak makhluk lain yang selain Rasulullah di Isra Mirajkan? Nah, mereka ini sabiku, dua-duaan, siapa yang menang kan? Makanya dia menyiapkan semua. Coba tanya, persiapan bensin, motor segala macam. Itu kelebihan sama kita. Kalau kita benar-benar mendekati Allah, maka kita menjadi saya tadi. Disiapkan semuanya, ilmunya, segala bentuk pertolongan dari Allah. Nah, Bapak sekalian, apa puncaknya? Pernah Isra Miraj? Dengar? Ada nggak makhluk lain yang di Isra Miraj sama Allah? Cuma satu kan? Rasulullah. Saya membayangkan, Pak. Isra Miraj itu adalah penghargaan tertinggi kepada manusia tertinggi. Dengan panggung yang paling besar yang tidak ada pernah panggung dibuat sepanjang dan seluas dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Kayak apa panggungnya? Biasanya Pak, kalau orang mau naik panggung dipanggilnya dengan sebutan apa? Dan kehormatannya kan? Iya kan, orang walaupun tadinya tukang kayu atau tukang apa, dia menang jadi raja, dipanggil yang mulia, hadir ke atas, ya kan? Tadinya preman jadi anggota dewan, dilantik yang terhormat, diberikan penghormatan tertinggi. Mari kita lihat apa yang Allah panggil ketika Rasulullah SAW untuk menaiki panggung besar Isra Miraj dari Masjidil Haram. Apa panggilannya? Apa panggilannya? Kita lihat di surat. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa yang dipanggilnya? Abid. Abid. Kata Imam Fahru Ar-Razi dalam tafsirnya dan beberapa tafsir, kalau saja ada panggilan yang lebih baik dan lebih mulia dari abid, Allah akan pakai. Abid itu adalah panggilan terbaik bagi kita oleh Allah. Oleh karena itu kehadiran kita di masjid, kehadiran kita di forum harus menjadikan kita abid, Pak. Karena kemuliaan kita itu ketika kita jadi hamba kepada Allah. Berikan kepada kita. Menjadi mengabidkan diri kita dan mudah-mudahan menjadi penghargaan yang luar biasa dari Allah kepada kita atas kasih sayang. Demikian juga ketika Allah memanggil Zakaria, Ikramatika Rabbika abdahu Zakaria. Kenapa Zakaria? Zakaria itu ke atas, ke bawah, ke samping, semua orang-orang yang soleh. Coba, Nabi di sekitar Zakaria siapanya? Orang soleh di sekitar Zakaria siapa saja? Semua pilihan. Ketika Allah menghargai orang yang luar biasa seperti Zakaria, dipanggilnya apa? Yang mulia, yang terhormat. Apa panggilnya? Abid. Jadi apapun yang kita lakukan harus berakhir keabidan kita. Jangan yang lain. Itu posisi tinggi. Nah, sekarang mengapa sih kita masih harus tetap di sini, di forum ini? Yang tahu Pak, kenapa Pak? Kenapa masih terus ngurusin masjid di bawah forum ini atau bukan? Boleh sharing? Ya Pak, namanya pas Pak? Belum nyampe. Artinya untuk meluruskan perjalanan. Allah Akbar. Ada yang lain? Kenapa masih ngurus masjid? Kenapa? Jadi pada nganggur. Kalau nggak ada yang mau. Mudah-mudahan setelah ini jadi semangat ya. Karena luar biasa ini. Bapak sekalian, saya ingin mengajak bapak-bapak sekalian yang ngurus masjid, kita mulai dari energi terbesar mengurus masjid, Pak. Apa sih energi terbesar dalam hidup kita? Ada yang tahu? Energi terbesar dalam hidup kita apa? Bahkan ini menjadi dasar kita ibadah. Ibadah itu terjadi kalau kita punya dua perasaan. Tanpa dua perasaan ini gak ada artinya ibadah dan kita akan ibadahnya nggak semangat. Pertama apa? Asyur
kasroti ni'amillah, punya perasaan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya tanya, oke. Saya tanya, banyak kebaikan nggak dalam masjid ini? Kalau kita lihat ada 3 bi, Pak. Bifadillah, birahmatika, wabidalika falyam. Ada 3, Pak. Jadi saya mengajak, ayo Pak, hadir kita di sini. Kenapa? Karena kita sedang bersyukur atas karunia dan pilihan Allah kepada kita. Kenapa bersyukur? Tadi, ini sudah, kulil fadilah. Akan fadilah ini penting, Pak. Apa kata Allah? Walau fadlu alaikum warahmatullahi wa ana raufur rahim. Ada lagi. Walau fadlu alaikum warahmatullahi mazaka minum. Tidak mungkin kita bersih, Pak, kalau bukan karena fadilah dan rahmatnya. Jadi Allah menghadirkan kita di masjid, ngurus masjid, Allah menginginkan kita itu bersih. Agar Allah ingin menginginkan kita mentazkiyah diri, mensucikan diri kita dengan bersih tadi. Belum lagi, ada nggak sih kegiatan yang tidak terkategori amal soleh di masjid? Ada nggak di masjid yang tidak melakukan amal soleh? Agenda-agendanya? Yakin amal soleh? Yakin? Kok ragu-ragu sih? Yakin di masjid yang Bapak kelola semuanya amal soleh? Yakin? Nah, kalau yakin mantap. Apa kata Allah? Man amilas solihat karya unsa wa mu'min. Apa kata Allah? Hayatan. Maka Allah pasti berikan kepada dia hayatan thayyibah. Jadi kalau kita yakin yang dilakukan di masjid ini amal soleh, siap-siap Pak. Kita nggak bisa menolak. Allah akan berikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Patut ya kita syukur itu. Allah sedang menggiring ini. Sedang menggiring untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Ini ketika Nabi Adam diusir dari surga, Allah keluar dari surga, masuk dunia. Di dunia kamu akan temukan kontok-kontok, perkelahian, perebutan segala macam. Tapi kalau kamu nemu hidayah, ikuti. Apa kata Allah? Waman tabi hidayah, falyudillu wa la yashqa. Saya tanya, ada enggak kegiatan masjid yang tidak mengajak orang kepada jalan Allah? Tidak ada. Berarti yang kita lakukan mengajak orang kepada hidayah Allah. Apa kata Allah? Falyudillu wa la yashqa. Orang-orang yang masuk ke hidayah, orang-orang yang mengajak kepada hidayah kata falyudillu. Yudillu ini terkait dengan dunia, Pak. Sengsara dunia, wa la yashqa, tidak akan sengsara abadi di akhirat. Apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Selamat di dunia, terbebas kesengsaraan abadi di akhirat. Kalau kita mendorong orang untuk terhidayahi di masjid kita. Apalagi? Kata Allah, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahu ajrun inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Amal soleh tadi membuat kita nggak pernah galau. Khauf wala zan, nggak sedih, bahagia terus. Jadi kalau ngurus masjid ada kegalauan, ada kesedihan, ada apa dengan kita? Berarti belum kuatkan tuh amal soleh. Senyum, luar biasa. Mulai saya lihat semuanya senyum, bahagia nih. Luar biasa, mainnya di alam, luar biasa masjid ini. Untuk apa? Energi ini kita tularkan kepada jamaah. Jamaah yang lagi pusing datang ke masjid, selesai kepusingannya. Ya kan? Jamaah yang tidak punya beras datang ke masjid, selesai. Kenapa Pak? Tadi masjid kita, forum ini menyuruh amal soleh, menyuruh itiba kepada minat di jalan. Maka kata Allah, hayatan thayyibah falyudillu wa la yashqa wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa itu hayatun thayyibah? Kata Ibnu Katsir, hayatun thayyibah itu tentram jiwanya. Kata Ibnu Abbas, hidupnya sejahtera, senang dan segala macam, semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib bin Abi Thalib, hayatun thayyibah adalah qanaah. Ada enggak salah satunya di antara atau tiga-tiga kita rasakan dengan ngurus masjid? Kalau sudah selamat, bahwa kita semua sudah diantarkan sama Allah dan patut kita syukuri. Dan kalau belum, ini perjuangan, pantas juga kita perjuangkan. Oleh karena itu saya mengajak Pak, naikkan level pengelolaan masjid. Biasanya orang itu berbuat level terendah, apa itu? Area eksternal, apa itu? Mencari materi, jabatan, popularitas. Itu level paling bawah. Nggak apa-apa, bagi yang belajar boleh.
ngurus masjid, biar viral, nggak apa-apa. Ngurus masjid, biar nggak disebut penganggur, nggak apa-apa. Tapi naikin Pak. Dari tadinya mencari popularitas, mencari materi, naik ke atas, aktualisasi diri. Oh, saya punya pengalaman dulu di kantor, ngurus, coba diaktualisasikan di masjid. Puncaknya Pak, mendapat kemuliaan ketika apa? Kita datang ke masjid untuk melayani. Dorong semua orang. Jadi ketika orang masuk ke masjid, semuanya pikirannya melayani, tidak lagi cari. Nggak ada gontok-gontokan rebutan proyek pasang genteng, perjalanan segala macam. Ya ada, karena ini lain, bukan di tempat yang lain. Semuanya adalah, ya kan? Itu. Nah, karena waktunya habis, saya loncat. Saya tergoda oleh misi tadi. Saya ingin mengajak lari masjid, Pak. Peran strategis FKDM KSG. Saya tawarkan. Pertama, kita ini harus punya peran sebagai iron stock. Yang tadi saya bilang, di teman-teman Cina, Turki, segala macam. Dia itu membina, Pak. Membina anak muda. Disiapkan untuk apa? Ada yang disiapkan untuk jadi pemimpin bangsa. Disiapkan jadi wali kota. Erdogan itu bentukan apa? Erdogan itu disekolahkan, dibina itu apa? Di Imam Hatib, Pak. Maka dia marah ketika melanjutkan sekolah. Ke umum ditolak dia. Maka pergi dia sekolahnya ke Syria dan terus ke belajar di, kalau nggak salah, di Timur Tengah. Jadi saya ngajak, ayo kita jadikan masjid dalam forumnya ini menjadi iron stock untuk membina masa depan. Kalau anak mudanya diwarnai dengan jiwa masjid, diwarnai dengan jiwa yang tadi saya ceritakan, kemana saja mereka terpaut, Pak. Saya masih ingat, Pak, saya tuh bandel waktu kecil. Tukang nongkrong, tinggal di pantai. Negak-negak botol, Pak. Waktu masuk SMP itu botol saya tegak. Di tenteng-tenteng itu, Pak. Botol, isinya Malaga. Gitu. Gitu. Tapi ada Haji Utom diajak ke masjid. Dia nggak melarang negak-negak. Ayo, yang penting sholat, yang penting pelan-pelan, Pak. Sampai sekarang, alhamdulillah. Masih ke masjidnya. Sekarang lain, Pak. Kalau dulu itu, sekarang di tengah botol apa? Botol jambu. Biar kuat teriak-teriak kayak gini. Apa yang kita siapkan? Pemimpin umat, Pak. Kenapa kita tidak mengirim stok calon pemimpin, wali kota segala macam berangkat dari masjid? Coba Anda, coba ada nggak visi, bukan apa, track record apa namanya? Biodata. Ada nggak, coba lihat? Calon wali kota yang 3 di Cilegon ada nggak lulusan binaan Masjid Mujahidin? Nggak ada, karena masjid nggak membina. Coba nanti Pak, 10 tahun yang nanti atau 15 tahun, saya ingin ada calon wali kota tertulis perjalanan binaan Masjid Forum. Siapkan Pak, si anak muda, bikin mereka, bina oleh kita, siapkan mereka. Bila perlu sekolahkan. Ya kan? Anak-anak muda yang bukan hanya punya visi profesionalis, tapi juga punya visi dakwah. Kan perlu diklonin nih, kayak Mas Safik ini masih muda, ya kan, secara profesional dihitung segala macam, ya kan, dilirik sama menteri, dilihat segala macam, tapi dia punya komitmen kepada pembinaan umat. Harus diperbanyak. Orang juga segan, wah dari masjid itu banyak pemimpin, ya kan? Orang segan. Yuk kita ajak, saya mengajak, ayo kita jadikan forum sebagai iron stock untuk kesiapan. Karena jangan dibiarkan Pak kepada orang-orang yang gak jelas hanya karena kepemimpinan disiapkan karena garis nasab yang gak diisi otaknya, gak diisi hatinya, ruhnya juga kosong. Naudzubillah, akhirnya bangsa kita hanya menjadi perebutan mereka-mereka saja yang tidak punya visi. Kalau diberangkat dari masjid sebagai iron stock menyiapkan generasi, saya yakin. Yang kedua apa? Saya mengajak masjid juga punya peran dakwah, membina masyarakat. Apa targetnya? Mengarahkan Pak. Ya kan, saya rindu ketika terjadi kampanye saya geram. Orang itu bukan datang mencari amplop untuk memilih, tapi mana ketua DKM? Para DKM, fatwanya kemana nih menurut ketua DKM? Yang punya orientasi keumatan, bukan terpenjara oleh amplop-amplop yang receh,
Ya kan? Disiapkan oleh kalau umat terbina, Pak. Tapi kalau umat tidak terbina, yang saya khawatirkan justru masjid menjadi tempat cikal bakal perpecahan. Naudzubillah. Gara-gara kunut, kayaknya di Cilegon udah nggak ada ya. Saya punya pengalaman Pak di komplek urus masjid. Sebenarnya saya belum bicara, cuma saya menata khotib supaya lebih bagus, rapi, bikin kurikulum. 3 hari kemudian di dinding masjid ditulis pakai paku, Yayat PKI. Baru belum ngomong apa-apa sih, belum ngomong apa-apa. Cuma tadi yuk kita rapikan, buatkan jadwal, langsung Yayat PKI. Saya ikut aja maunya sekarang. Alhamdulillah sekarang ngaji semua tolong orang yang di masjid ke saya. Menjadi unsur perubah. Komitmen perbaikan, penjaga umat. Jadi masjid ini pertama dalam Iron Shock dia menyiapkan pemimpin umat, dalam dakwah memberikan menjadi steering komit, menjadi steering mengarahkan umat, dalam unsur perubahan dia menjaga. Lihat Pak, kalau misi ini terjadi, manusianya kita bangun di masjid. Ketika manusia itu masuk ke institusi politik di partai, dia mewarnai, terjiwai dengan jiwa pembinaan masjid. Ketika itu masuk ke dalam pemerintahan, menjadi birokrat, dia terwarnai. Jadi pelan-pelan negaranya akan dibentuk. Pelan-pelan Cilegonnya akan dibentuk. Pelan-pelan Cilegon ini menjadi daerah yang punya nilai-nilai spiritualitas dan profesionalitas yang tinggi. Dari mana? Ketika masjid membangun manusianya. Sehingga hayatan toiban akan tercapai. Saya punya mimpi seperti ini, Pak. Forum ini seperti ini. Peran strategis FKDM. Masuk kepada lembaga pendidikan, mewarnai. Masuk kepada dewan, semua masuk. Karena semua orang butuh masjid. Ketika masuk ke masjid, jangan sia-siakan. Ada anggota dewan masuk masjid, jangan sia-siakan. Bina, Pak. Yang mencekokinya bukan hanya pimpinan partainya, tapi ketua DKM-nya. Dengan nilai-nilai. Saya ketika kita balik ke institusinya, punya warna-warna masjid. Nama-nama tauhid, warna-warna akhlak, dan warna-warna semuanya. Bayangkan Pak, luar biasa spektrumnya. Ya kan? Dari mana kita memulainya? Nah, dari mana mulainya? Insya Allah kapan-kapan kita bertemu lagi. Itu saja sebagai rasa rindu saya, mudah-mudahan yang saya sampaikan paling tidak jadi saham lah di masjid bapak-bapak, sehingga nanti dia lahir mengagetkan saya, ternyata ada pahala yang saya dapatkan gara-gara kehadiran sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu dalam forum ini atau di masjid masing-masing kita diskusi lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayat selaku penceramah ataupun beri materi pencerahan kita. Dan tentu saja kita masih banyak hal yang ingin kita ketahui, Pak. Barangkali kalau tidak keberatan nanti materinya bisa di-sharing ya, atau disimpan di sini, nanti kita akan share di grup ya, dan bapak-bapak bisa mengkaji ulang apa yang telah disampaikan tadi. Baik, karena waktu sudah menginjak waktu duhur untuk Kecamatan Padarincang dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa untuk tempat wudhu itu ada di sebelah masjid, ya depan masjid itu yang rumah kayu musola. Untuk toiletnya ada di belakang. Bukan dulu ya, oke. Terus kemudian informasi aja, ini toilet ada di bawah sebelah kiri aula ini, kemudian di bawah toilet tempat wudhu pun ada di sana. Kemudian sholat di sini tepatnya ya, karena di sana tidak memungkinkan untuk jumlah sebanyak ini, jadi kita fokuskan sholat di aula ini. Dan sebelumnya kita mohon berfoto bersama dulu ya dengan pakaian sebelum outbound. Dan setelah itu baru bapak-bapak dipersilakan untuk menikmati santap siang. Foto bersama dulu, santap siang, dan siap-siap untuk ganti pakaian, kemudian sholat bersama. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.